Oh, you son of a bitch. I will kill you, you son of a bitch. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, YouTuber pemula. Kali ini akan mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Old Way yang dirilis pada tahun 2023. Cerita diawali dengan sebuah kasus pencurian yang dilakukan oleh ayahnya Jimmy kepada bos besar di kota itu dengan dijatuhi hukuman gantung. Bos besar itu menyewa Carlton Bridge sebagai penjaga bagi keselamatan bos tersebut. Tibalah saat ayah Jimmy akan digantung, tiba-tiba sebuah serangan dari kerabat ayah Jimmy yang menimbulkan baku tembak antara kedua belah pihak. He stole from me. Yes, he did. Yes, he did. Insiden itu pun mengakibatkan saudara ayahnya Jimmy tewas. Tidak terima saudaranya tewas, saat ia hendak menyerang justru malah tewas tertembak tepat di bagian kepalanya oleh Carlton Bridge. Yang saat itu Jimmy masih kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. My brother, he son of a... 20 tahun kemudian di sebuah desa perbukitan yang jauh dari pemukiman, Carlton Bridge hidup damai bersama anak dan istrinya. Ruth sebagai istri mampu merubah cara hidup suaminya yang mantan pembunuh bayaran menjadi sosok ayah yang baik dan bertanggung jawab. Like when I do things for our daughter. Yes, you're a good mother. Anyone can see that. Now, I need you to be a good father today and walk. Anak semata wayang mereka yang bernama Brooke memiliki kelainan yang sama seperti ayahnya. Ia tidak mampu mengekspresikan rasa sedih atau senang. Setiap hari, Bridge mengantar putrinya ke sekolah yang kebetulan berdekatan dengan toko miliknya. Sekolah tempat Brooke belajar sementara waktu diliburkan dikarenakan gurunya yang sedang sakit. Lalu ia membawa ke tokonya yang menyuruhnya untuk membaca buku. You need to walk home now. I have to open the store. I like it if you made me walk home alone. Sit there and finish your studies. Morning, Mr. Jeffers. Morning, Mr. Briggs. Saat sedang membaca buku, Brooke melihat seorang pelanggan yang hendak mencuri permen warna-warni milik ayahnya. Pelanggan itu pun seketika terkejut saat aksinya diketahui dan berpura-pura tidak beneran mencurinya. Sehingga ia mengembalikan permen tersebut ke dalam toples. Setelah pelanggan itu pulang, ia mengadukan kejadian itu kepada ayahnya. Caught him taking some jelly beans and he put them back. I'll discuss this with him next time he's in my store. Lalu ayahnya menawarkan permen tersebut, namun Brooke menolaknya. Tangan pelanggan itu kotor, kemudian Brooke berinisiatif membersihkan satu persatu permen tersebut. Sementara itu, saat Ruth sedang mengambil jemuran, dari kejauhan ada sosok misterius sedang memperhatikan dirinya. Lalu ia dikagetkan dengan seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pardon me, ma'am. We weren't sure if anyone was home. Someone is home. Me. How can I help you? Yes, ma'am. Must not have knocked too loud. Certainly didn't hear it in the house. Merasa terancam, Ruth melakukan perlawanan sehingga ia dapat kabur ke dalam lumbung dan bersembunyi. You alright? Saat para penjahat itu lengah, Ruth mencoba kabur menerobos mereka dengan kudanya. Namun, upaya pelarian berhasil digagalkan dan ia dibawa lagi ke dalam lumbung dan diinterogasi. Perihal nama yang ada di pelana kudanya. Jimmy adalah ketua komplotan penjahat tersebut, yang ternyata ada maksud terselubung di balik kedatangannya. Jimmy yang sangat mengenal sosok Carlton Bridge, ia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya 20 tahun yang lalu.
Is your husband Nee Colton Briggs? And I'm his wife. You boys have woke up the devil. Singkat cerita, Carlton Bridge mendapati kediamannya dipenuhi para petugas. Bapak Sheriff ini selaku ketuanya. Bapak Sheriff tidak menyangka rumah itu adalah milik Carlton Bridge, seorang mantan pembunuh bayaran yang selama ini ia kenal. Setelah Carlton Bridge mengetahui istrinya telah mati, ia ingin menguburkan jasad istrinya seorang diri tanpa ada yang boleh membantunya. Di tengah suasana yang seharusnya duka, hal itu tidak terjadi terhadap Brooke putrinya, yang hanya berdiam diri melihat ibunya dimakamkan tanpa menangis sedikit. Kemudian Bridge pun dinasihati oleh Bapak Sheriff untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Tell me the names of the men responsible for the death of my wife. Biarkan si Bapak Sheriff yang menangkap si pelaku sampai ke tiang gantungan. Selain itu, Bridge juga memiliki seorang putri yang harus ia lindungi. Di balik lumbung, si pembunuh meninggalkan pesan dengan kalimat yang sempat diucapkan Carlton Bridge di hadapan bosnya 20 tahun yang lalu. Dalam keadaan putus asa, ia berniat menghabisi putrinya supaya tidak menjadi penghalang dalam menuntaskan aksi balas dendamnya. Mama wouldn't like you pointing that gun at me. This is Mama's one. Namun si Bridge mengurungkan niatnya dan memilih membawa putrinya ikut serta dalam aksi pemburu si pelaku. Aren't those men getting further away? They're only men. They need sleep as well. They'll wait for us. Di sisi lain, Bapak Sheriff bersama anggotanya sedang berpatroli di sekitar ngarai. Dari arah atas tebing, mereka mendapatkan serangan dari komplotan Jimmy. Karena sulit mendapatkan Bapak Sheriff sebagai sasaran utama, Jimmy akhirnya memilih mundur bersama anak buahnya dan meninggalkan tebing tersebut. I heard gunshots coming from across the canyon. Bridge yang mendengar suara tembakan itu seketika langsung ingin mendatangi sumber suara tersebut. Belum sempat menghampiri suara tembakan itu, tiba-tiba anak buah Bapak Sheriff datang dari arah berlawanan. Kemudian Bridge berniat mencuri kuda yang ditungganginya. Untuk mengalihkan perhatiannya, kemudian Bridge menyuruh anaknya berpura-pura untuk menangis. Dikarenakan Brooke tidak tahu caranya menangis, maka sang ayah langsung mengajarinya cara menangis dan inilah hasilnya. Wah, wah. Where, A little louder. Wah, wah. where, my baby, yeah, my baby, where? Baby, what are you getting at? Hingga keduanya berhasil menyandera anak buah Bapak Sheriff tersebut. Lalu membawanya kepada Bapak Sheriff untuk dijadikan sandera, agar beliau mau memberi tahu siapa saja nama-nama pelaku yang telah membunuh istrinya. Bapak Sheriff beserta sisa anak buahnya memberitahu nama lengkap Jimmy dengan sebutan Mr. James. Dan ternyata Carlton Bridge berniat baik untuk mengeluarkan peluru dari luka tembak anak buahnya. James McAllister. He's got a little Mexican girl down there in the town he likes called Santa Rosa. Menurut perkiraan Bapak Sheriff, pelarian Jimmy menuju ke kota Santaros. Tidak lantas langsung percaya, Carlton Bridge mengancam akan menghabisi Bapak Sheriff dan semua anggotanya jika ia berani berbohong. If I get to Santa Rosa and there's no James McAllister, I will kill you first. I will kill you. Di tempat lain, Jimmy bersama komplotannya masuk ke dalam gudang tua. Sesuai kesepakatan, ia harus membayar ketiga anak buahnya yang telah berhasil menghabisi istri Carlton Bridge. Namun permainan belum berakhir. Ia tahu betul telah membangunkan singa yang lagi tidur. Dipastikan Bridge sedang memburunya. Jimmy pun mensiasati ketiga anak buahnya dengan cara membayar mereka berupa mata uang London dan Meksiko kuno. Sebelum membocorkan tempat di mana mata uang yang asli, ketiga anak buahnya mau tidak mau harus mengikuti rencana baru Jimmy.
Mereka pun sampai di kota Santaros yang merupakan tempat di mana Carlton Bridge membunuh ayahnya Jimmy 20 tahun yang lalu. The marshal said you used to kill people. Is it true? Yes. Di malam hari, Bridge menceritakan tentang kelainan dirinya kepada putrinya yang tidak bisa menangis, tertawa, serta tidak memiliki rasa takut. Masa lalunya menjadi seorang pembunuh merupakan salah satu bentuk upaya agar dapat merasakan rasa takut, menangis, dan tertawa. Dua hal yang ia pelajari dari pernikahan bersama istrinya. Dia mulai bisa merasakan yang namanya sedih dan rasa kehilangan. And the only thing I ever loved. She was the only thing I ever feared. Mengingat hanya ada satu jalan memasuki gerbang kota Santaros, Bridge pun menyuruh Brooke memasuki kota itu sendirian, supaya terhindar dari pantauan anak buah Jimmy. Kemudian Brooke memasuki kedai dan berpura-pura membeli sesuatu. Jimmy berserta komplotannya mengetahui identitas dari kuda yang ditungganginya. Kuda tersebut memang sengaja Jimmy tandai untuk memancing Bridge keluar dari persembunyiannya. Jimmy menyandra putrinya agar dapat menggiring Bridge mengejarnya ke Jimmy menyandra putrinya agar dapat menggiring Bridge mengejarnya ke kota tersebut upaya memancingnya untuk keluar. Jimmy mengulur waktu dengan cara menahan Brooke di dalam kedai. Selama di sana, Brooke melihat Jimmy memiliki banyak uang yang dimasukkan ke dalam tas pelana kudanya. Tidak lama kemudian, akhirnya jagoan kita semua pun akhirnya muncul dan dengan mudah menghabisi anak buah Jimmy. Oh, God, Mister, please don't kill me. Kemudian dia berlindung di sebuah bangunan dan kembali diserang komplotan lain. Hingga akhirnya Jimmy ingin menciptakan sebuah momen yang sama persis seperti 20 tahun yang lalu. Let's do this the old way. Bridge pun diberi dua pilihan, mengizinkan Jimmy menembak Bridge di hadapan putrinya atau menembak putrinya di hadapan Bridge. Kesepakatan itu akhirnya berujung saling adu tembak seperti cara lama. Dad, I love you. Akhirnya Jimmy berhasil membunuh Bridge dan membalas dendam ayahnya. Brooke pun tak tinggal diam, lalu mengambil pistol ayahnya kemudian menembak Jimmy tepat di kepalanya. Untuk pertama kalinya terlihat Brooke mampu mengekspresikan kesedihannya. Setelah meninggalnya sang ayah, akhirnya membuat Brooke ini dapat merasakan yang namanya sedih dan kehilangan. Dan film pun berakhir. Dan itulah akhir dari film The Old Way tahun 2023. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila audionya kurang bagus. Maklum YouTuber pemula, audionya ada terdengar suara jangkrik. Ya, namanya YouTuber pemula, masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.